Mereka adalah ujung tombak, bayangan di balik setiap kapal pendarat, mata yang tak terlihat jauh di dalam wilayah musuh. Selama hampir 70 tahun, Marinir Force Reconnaissance beroperasi di tempat yang jarang dimasuki, jauh di belakang garis musuh, dalam lingkungan paling berbahaya dan tanpa ampun di bumi. Ditugaskan mengumpulkan intelijen penting, Marinir Force Recon diam-diam menyusup garis pantai musuh, hutan, gurun, dan pegunungan terjal. Misi mereka adalah mengamati, melaporkan, dan jika diperlukan, menyerang dengan presisi dan kecepatan. Mereka adalah mata dan telinga pasukan ekspedisi marinir, mempersiapkan medan perang untuk unit-unit yang akan datang. Berbeda dengan pengintaian konvensional, Force Recon bergerak lebih dalam, maju lebih jauh ke depan, dan bertahan lebih lama. Seringkali dalam isolasi total, mengandalkan keterampilan, kemampuan bersembunyi, dan tekad mereka. Operasi mereka mencakup mulai dari pengawasan rahasia dan akuisisi target, hingga pengintaian amfibi dan serangan langsung. Setiap misi menuntut kombinasi ketahanan mental, daya tahan fisik, dan keahlian taktis, yang diasah melalui salah satu pelatihan paling berat di militer. Kisah mereka dimulai di bayang-bayang Perang Dingin, ditempa dari kebutuhan pada masa ketika ketegangan global menuntut lahirnya marinir jenis baru yang mampu beroperasi dengan lancar di laut, di darat, dan dari udara. Dari hutan lebat Vietnam ke gurun-gurun Timur Tengah, Marinir Force Recon seringkali menjadi yang pertama masuk dan terakhir keluar, memberikan intelijen penting dan melaksanakan misi berisiko tinggi yang seringkali menentukan hasil dari pertempuran yang lebih besar. Mereka beroperasi dalam keheningan malam, bergerak tanpa terlihat dan tanpa terdengar. Seringkali hanya mengandalkan kompas, kecerdikan, dan tekad kuat untuk bertahan hidup. Tindakan mereka terukur dan presisi, dirancang untuk mengumpulkan intelijen penting bagi para komandan atau mengacaukan rencana musuh sebelum pertempuran dimulai. Mereka mungkin bukan nama terkenal, dan aksi mereka sering tak diakui selain dalam laporan rahasia dan legenda yang dibisikkan. Namun di dunia operasi khusus militer, reputasi mereka sangat ditakuti. Pelatihan mereka tanpa henti, dan tekad mereka tak tergoyahkan. Inilah kisah Force Recon, marinir yang menyintai dalam bayang-bayang, membentuk medan perang, dan menghilang seperti hantu di malam hari. Selamat datang di Wars of the World. Force Recon berasal dari Perang Dunia Kedua dan Perang Korea. Kelompok pengamat dan batalion penyerbu Korps Marinir Amerika Serikat United States Marine Corps dibentuk awal 1942 untuk mengumpulkan intelijen di pantai musuh dan mendukung pendaratan amfibi di Pasifik. Mereka kemudian menjadi kompi amfibi Recon yang terlibat dalam pertempuran di Abimama, Tinian, Iwo Jima, dan Okinawa. Melakukan pengintaian dan survei hidrografi yang sangat penting saat merencanakan pendaratan. Setelah Perang Korea, pada tahun-tahun awal Perang Dingin yang penuh ketegangan, United States Marine Corps mulai memikirkan kembali bagaimana mereka akan berperang di konflik berikutnya. Sebuah perang yang mungkin tidak menyerupai kampanye lompat pulau di Pasifik, tetapi justru menuntut presisi yang senyap, penyisipan yang cepat, dan kemampuan untuk beroperasi jauh di luar garis depan. Dari cara berpikir baru ini, Force Reconnaissance lahir pada Juli 1957. Kompi Force Reconnaissance ke-1 secara resmi didirikan di Camp Pendleton di bawah komando Letnan Kolonel Bruce F. Myers saat itu. Unit ini dibentuk untuk menjadi mata dan telinga armada marinir di tingkat operasional dan strategis. Beroperasi tidak hanya di depan infanteri, tetapi jauh melampaui mereka. Sementara unit penyintai divisi ditugaskan untuk pengawasan medan perang yang lebih tradisional,
Biasanya dalam jangkauan dukungan artileri, Force Recon dirancang untuk pengintaian jauh ke dalam, menembus 50 km atau lebih ke wilayah musuh. Seringkali tanpa dukungan dan terkadang bahkan tanpa sepengetahuan pasukan darat sekutu di sekitarnya. Secara historis, satu batalion pengintai bisa terdiri dari kompi Force Recon dan kompi pengintai divisi standar. Namun, tugas Force Recon meliputi wilayah lebih dalam ke medan musuh untuk melayani Marine Expeditionary Force dengan persyaratan lebih tinggi. Dua set misi menentukan identitas taktis Force Recon. Operasi Hijau fokus pada penyamaran, pengamatan, dan pelaporan kondisi musuh. Biasanya lewat patroli cepat yang menyusup jauh ke pedalaman di luar jangkauan tembakan angkatan laut atau artileri, serta mengumpulkan intelijen, menyiapkan zona pendaratan, atau menilai kerusakan pasca serangan. Sebaliknya, operasi hitam melibatkan aksi langsung, serangan terbatas, intersepsi maritim, dan misi kunjungan, pemeriksaan serta penyitaan kapal atau visit, board, search, and seizure yang menargetkan kapal atau infrastruktur penting. Sementara Force Recon awalnya memiliki kemampuan penyelamatan sandera, fungsi tersebut kini telah dipindahkan ke unit Sokom Marinir lainnya. Pada era Vietnam, Force Recon telah sepenuhnya menjalankan kedua peran tersebut. Patroli intelijen Keyhole menyelinap diam-diam ke wilayah musuh dan operasi Stingray secara dinamis beralih ke pertempuran ofensif setiap kali ada kesempatan. Kemampuan untuk beralih dari pengamatan ke aksi dalam waktu singkat menjadi ciri khas etos Force Recon. Perlu dicatat, menjadi Marinir Force Recon tetap salah satu jalur paling menantang di dinas militer Amerika Serikat. Kandidat harus menyelesaikan pelatihan infanteri, biasanya sebagai penembak O-311, atau dalam beberapa kasus melalui transfer dari spesialisasi militer lain setelah lulus penyaringan Recon. Berikutnya adalah program pelatihan dan penilaian pengintaian, atau program pelatihan dan penilaian pengintaian. Ujian berat 5 minggu yang mendorong kandidat ke batas fisik dan mental mereka. Berenang di laut, mengikat simpul sambil tertekan, navigasi gunung, panjat tebing, dan pelatihan tempur intens. Sekitar 40% saja yang lolos seleksi untuk melanjutkan. Mereka yang lulus program pelatihan dan penilaian pengintaian akan mengikuti kursus penyintaian dasar, Basic Reconnaissance Course, program intensif 12 minggu di Sekolah Infanteri Barat, dengan rata-rata pelatihan 15 jam per hari. Pelatihan membenamkan para kandidat dalam operasi amfibi, penyisipan dan ekstraksi menggunakan helikopter, navigasi darat, komunikasi, infiltrasi secara rahasia, taktik satuan kecil, serta dasar-dasar koordinasi dukungan tembakan laut, artileri, dan serangan udara jarak dekat. Namun, lulus dari Basic Reconnaissance Course bukan akhir perjalanan mereka. Setiap marinir Recon O-321 yang baru lulus mengikuti pelatihan lanjutan, kursus terjun payung dasar dan multimisi, kursus penyelam tempur marinir, serta pelatihan 2 minggu di sekolah sere. Survival, Evasion, Resistance, Escape. Operator baru memenuhi syarat untuk bertugas di armada setelah itu. Jalur pelatihan ini ada untuk membentuk etos diam-diam, cepat, dan mematikan yang menjadi ciri khas Force Recon. Dalam operasi berisiko tinggi di belakang garis musuh, keberhasilan misi sering ditentukan oleh kemampuan menyelinap, presisi, keahlian, dan disiplin mental, bukan hanya persenjataan. Setelah menjalani hampir 40 minggu pelatihan yang terus-menerus dan ketat, seorang marinir Recon yang baru akhirnya siap dan layak untuk mengemban moto mereka, Cale Silence Mortalis, yang berarti cepat, diam, dan mematikan. Pembaptisan api Force Recon terjadi di Perang Vietnam saat patroli mereka mengubah metode pengumpulan intelijen dan aksi presisi bila diperlukan. Sejak pertengahan 1960-an, tim Force Recon Marinir diam-diam beroperasi di seluruh Korps 1, menavigasi hutan lebat, jalur jebakan, dan patroli People's Army of Vietnam dengan disiplin yang teliti dan pengendalian diri yang mematikan. Misi ini mirip patroli pengintaian jarak jauh Angkatan Darat, tapi dengan daya tembak, personel, dan otonomi lebih besar. Tim Long Range Reconnaissance Patrol Divisi beranggotakan 5 atau 6 orang.
Sedangkan patroli Force Recon biasanya terdiri dari 7 hingga 10 marinir bersenjata lengkap dan siap memanggil dukungan artileri atau udara. Salah satu penempatan berani mereka yang paling awal adalah Operasi Hastings pada Juli hingga Agustus 1966 ketika Force Recon 1 turun dengan tali ke Rockpile, sebuah tebing batu terisolasi yang menghadap ke zona demilitarisasi atau zona demilitarisasi. Dari posisi itu, mereka melihat konsentrasi pasukan People's Army of Vietnam, yaitu tentara Vietnam, dan memanggil artileri yang menyebabkan banyak korban jiwa. Pendekatan ini yaitu tim-tim kecil yang diam-diam disusupkan jauh ke wilayah musuh lalu mengordinasikan serangan dahsyat menjadi dasar dari apa yang kemudian dikenal sebagai patroli Stingray. Pada 1967, Force Recon sepenuhnya menerapkan doktrin Stingray, mengirim unit kecil dengan helikopter ke wilayah musuh untuk mengumpulkan info lokasi pasukan dan jalur suplai mereka. Saat musuh terdeteksi, mereka mengordinasikan serangan udara atau artileri besar-besaran. Bruce Doc Norton, seorang korpsmen angkatan laut yang bertugas di 3D Force Recon pada tahun 1969, kemudian mendokumentasikan operasi-operasi ini dalam buku Stingray, Force Recon Marines Behind Enemy Lines in Vietnam, dan dalam Force Recon Diary 1969, yang masing-masing menyoroti kemampuan serbabisa unit ini dalam menghadapi risiko tinggi. Catatan langsungnya mengisahkan patroli-patroli menegangkan di lembah Aishau dan zona demilitarisasi penyergapan, zona pendaratan panas, serta evakuasi di bawah tekanan. Unitnya menerima penghargaan keberanian, satu dari 2 unit marinir yang mendapatkannya selama perang. Namun bisa dibilang misi paling legendaris dari Force Recon era Vietnam melibatkan Letnan II James Jim Capers Jr. pada bulan Maret hingga April 1967. Sebagai perwira yang mendapat komisi di medan perang, ia memimpin 9 marinir dan anjing King ke hutan dekat Pulok untuk menyelidiki dugaan markas resimen PAVN dan menjaga sisi sayap Batalion 3 Marinir ke-26. Patroli itu bertemu 2 musuh di hari kedua, menewaskan 22 tentara People's Army of Vietnam tapi juga mengalami korban. Di hari terakhir, rangkaian Claymore menghancurkan kaki Capers dan tim diterjang hujan peluru. Meski terluka, dia tetap mengordinasikan dukungan artileri, udara, mortir, mengarahkan evakuasi marinir, dan menolak dievakuasi, sampai setiap orang lain dan anjingnya berhasil dimuat dengan aman. Dengan pengorbanan besar bagi dirinya sendiri, Capers kemudian merenung. Kutipannya, "Jika saya mati di Vietnam, saya akan mati bertarung. Begitulah cara kami bertarung. Kamu bertarung hingga akhir, membunuh banyak musuh agar mereka tak lagi melawan temanmu atau pasukan Amerika." Selesai kutipan. Dia tetap sadar dan mengarahkan misi tembakan hingga evakuasi datang. Kepemimpinannya menyelamatkan 9 anggota, Capers mendapat Silver Star, dan kini Kongres mendorong penghargaan itu naik menjadi Medal of Honor. Patroli ini butuh kecerdikan. Tim-tim memakai ranjau Claymore, artileri yang sudah dipetakan, pelabuhan umpan, pengalihan, dan kabel sinyal tanpa suara agar tak terdeteksi dan membingungkan pelacak North Vietnamese Army. Salah satu pemimpin tim, Kapten George Digger Odell, bahkan mengenang pernah berpindah posisi saat senja hanya untuk melihat pasukan People's Army of Vietnam menyisir lokasi yang ditinggalkan itu pada malam hari. Bukti tipu dayanya berhasil. Misi Force Recon menggabungkan pengintaian sabar dan aksi langsung saat tim mendeteksi banyak unit musuh. Mereka tidak melakukan kontak langsung, hanya memanggil tembakan bantuan lalu mundur diam-diam. Seringkali peran mereka berubah di tengah patroli, dari pengamat menjadi penunjuk sasaran taktis atau pengendali udara depan, menggabungkan penyamaran dengan kekuatan mematikan. Pada akhir perang, warisan Force Recon sudah terjamin. Kemampuan mereka menyusup diam-diam, tetap tak terdeteksi, mengumpulkan intelijen penting, dan memanggil serangan dengan lancar telah mengubah paradigma peperangan di hutan. Mereka adalah mata Marine Expeditionary Force, pengintai senyap yang bisa menghancurkan hanya dengan panggilan radio di hutan lebat Vietnam. Force Recon mendapatkan reputasi sebagai pasukan yang kecil, gesit, dan sangat bertekad. Yang pertama, masuk jauh ke dalam wilayah musuh, dan seringkali yang terakhir keluar setelah menyelesaikan misi mereka.
Tim Stingray, LRRPs, medali, kerugian, dan akhirnya penghargaan tingkat satuan semuanya menjadi bukti dari sebuah paradoks. Kelompok-kelompok kecil ini dapat membentuk seluruh operasi, sementara mereka sendiri seringkali tetap tak terlihat. Setelah tahun-tahun penuh gejolak di Vietnam, Force Recon menghadapi ketidakpastian dan pembaruan doktrin. Kekalahan di Asia Tenggara dan pemangkasan besar-besaran pasca perang memaksa Korps Marinir untuk menilai kembali identitasnya. Seperti dicatat sejarawan Henry Pertama Shaw Jr. Kutipan, Korps berjuang untuk menemukan tempatnya dalam landscape pertahanan pasca Vietnam. Selesai kutipan. Bahkan saat menghadapi kritikus yang meragukan relevansi pasukan amfibi di era Perang Dingin Nuklir. Namun pada akhir 1970-an hingga 80-an, Marinir menegaskan kembali doktrin maritim mereka, terutama dari laut, sebuah konsep strategis yang menekankan akses amfibi dan dominasi pesisir. Force Recon tetap beradaptasi di tengah perubahan besar ini. Setelah sempat dinonaktifkan sebagian, Force Recon diaktifkan lagi pada 1986 dan membangun kembali kemampuan pengintaian jarak jauh dan aksi langsung. Kebangkitannya bertepatan dengan munculnya Marine Expeditionary Unit Special Operations Capable atau Marine Expeditionary Unit Special Operations Capable pada tahun 1987. Ini menandai integrasi Force Recon ke pasukan tugas marinir yang dikerahkan dan gesit. Menjelang akhir Perang Dingin, misi Force Recon sudah jelas. Melakukan pengintaian amfibi dan darat, mengamati zona pendaratan dan perkotaan, menanam sensor, serta menyiapkan medan tempur bagi pasukan ekspedisi. Unit ini terus menyempurnakan kemampuan-kemampuan perintis seperti penyusupan parasut high altitude low opening patroli amfibi yang dimasukkan melalui kapal selam dan turun dari helikopter di belakang garis musuh. Meski banyak aktivitas Perang Dingin dirahasiakan, spekulasi dan dokumen menunjukkan Force Recon mempersiapkan operasi di Eropa. Kemungkinan dikerahkan ke Norwegia Utara, Islandia, atau Denmark lewat udara atau laut. Dalam skenario ancaman Soviet konvensional, latihan strategis seperti Bolt Guard melatih kemungkinan-kemungkinan tersebut, menempatkan brigad marinir dan pasukan pengintai untuk mempertahankan jalur utara yang kritis. Meskipun penempatan spesifik jarang dikonfirmasi secara publik, Force Recon merupakan aset pengintaian cakupan dalam dan peringatan dini yang tersedia dalam perencanaan NATO. Tahun 1990, Perang Teluk dimulai, dan satuan itu dikerahkan dalam operasi Perisai Gurun serta Badai Gurun. 1D Force Recon dikerahkan ke Kuwait, mendirikan pos pengamatan tersembunyi dan melakukan patroli bermotor di sepanjang perbatasan Irak. Tim pengintai menemukan unit lapis baja musuh yang bergerak dan saat kontak, mereka mengordinasikan serangan artileri atau dukungan udara jarak dekat, seringkali dari jarak jauh. Operasi ini menunjukkan kemampuan mereka memadukan penyamaran dan dampak menentukan di medan perang. Transformasi Socom yang dimulai tahun 1980 mulai membuahkan hasil. Walau Force Recon tak sepenuhnya di bawah kendali Komando Operasi Khusus, integrasi dengan Marine Expeditionary Unit Special Operations Capable membuat taktik mereka sesuai norma operasional gabungan. Desert Storm membuat mereka beroperasi dalam koordinasi erat dengan operator khusus Angkatan Darat dan Angkatan Laut dalam misi perburuan Scud, dukungan Caesar, dan operasi psikologis yang menargetkan pasukan Irak. Peran Force Recon selama Desert Storm juga mencerminkan evolusi doktrin Korps Marinir secara lebih luas. Peralihan dari serangan amfibi berskala besar ke manuver cepat dan penargetan yang presisi, berarti bahwa tim pengintai menjadi sangat penting untuk memulai serangan, menetapkan target, dan membentuk medan pertempuran. Di jam-jam awal, Force Recon dari 1D Marine Expeditionary Force membantu memperkuat serangan Korps Marinir ke Irak. Setelah Desert Storm, Force Recon terus melakukan misi intersepsi dan ekstraksi maritim bersama Marine Expeditionary Units dalam operasi kemanusiaan di Timur Timur, Somalia, dan wilayah lainnya. Penugasan ini menunjukkan adaptasi dan keahlian inti mereka di lingkungan amfibi.
Sepanjang tahun 1980-an dan awal 1990-an, Force Recon berkembang dari satuan penyintai era Vietnam menjadi pasukan aksi langsung pengintaian yang canggih. Doktrinnya menyeimbangkan pengamatan secara rahasia dengan serangan taktis, memungkinkan Marine Expeditionary Units untuk dikerahkan dengan percaya diri di lingkungan yang keras. Dengan berakhirnya Perang Dingin, Force Recon beralih ke operasi besar di Kuwait dan misi kemanusiaan global. Selalu ditandai dengan penyusupan, pengamatan presisi, dan kemampuan memanggil kekuatan saat dibutuhkan. Periode antara Vietnam dan Desert Storm menandai evolusi penting. Force Recon menegaskan kembali keunggulan maritimnya, membangun kembali identitas pasukannya, dan menunjukkan nilai operasional baik dalam misi tempur maupun non-tempur. Saat menyerang Kuwait, tim Recon kembali jadi yang pertama masuk wilayah musuh dan bertahan sampai konflik berakhir. Pada tanggal 20 September 2001, setelah serangan 991, Presiden George W. Bush mendeklarasikan perang global melawan terorisme. Dengan Marinir Force Recon dikerahkan hampir seketika, pada akhir 2001 dan awal 2002, Marine Expeditionary Unit Special Operations Capable mengisi celah penting. Unit-unit ini yang berisi Detachment Force Recon mempelopori akses operasional di Afghanistan. Mereka melakukan serangan rahasia dan misi penyintaian, terkadang di medan yang hanya sedikit dipahami oleh pasukan konvensional. Penyusupan awal mereka ke Kandahar dan aktivitas di sekitar Camp Reno menandai transisi Force Recon dari doktrin era Perang Dingin ke medan pertempuran yang baru. Jaringan media pertahanan menunjukkan peran marinir dalam mendirikan pangkalan depan pertama di Afghanistan. Kutipan ke-15 mendefinisikan ulang serangan amfibi, meluncur dari kapal-kapal angkatan laut di Laut Arab Utara ke titik lebih dari 400 mil ke daratan. Pergerakan terpanjang dan terbesar Marine Expeditionary Unit dari pangkalan laut dalam sejarah. Dengan merebut sebuah lapangan udara terpencil sekitar 90 mil barat daya Kandahar, kota terbesar kedua di Afghanistan, marinir mendirikan pangkalan operasi maju Amerika pertama di negara itu, Camp Rhino. Kutipan selesai. Di Irak, Force Recon berperan penting saat invasi 2003. Generation Kill, buku yang ditulis oleh jurnalis embedded Evan Wright, mencatat pengalamannya ikut serta bersama Batalion Penyintaian 1. Kemampuan pengintaian mendalam juga dimiliki tim Force Recon yang bergerak di depan kendaraan lapis baja, menandai posisi musuh dan memanggil dukungan tembakan. Sersan Brett Colbert, sosok mentor Force Recon yang aksi perusahaannya muncul sepanjang Generation Kill, menyoroti bagaimana marinir mengintegrasikan intelijen dan serangan cepat di lingkungan perkotaan dan gurun. Mungkin perubahan paling dramatis dimulai pada tahun 2003 sampai 2004 dengan pembentukan Detachment 1. Dipimpin oleh mantan perwira pertama Recon, Kolonel Robert Coates, Detachment 1 dikerahkan ke Irak pada pertengahan 2004 bersama Navy SEALs dan Delta Force. Di bawah Joint Special Operations Command, 81 marinir dan 5 Corpsmen Angkatan Laut lulus sertifikasi Naval Special Warfare dan bertugas dalam misi penggerebekan bersama serta pengintaian. Joint Special Operations Command menyimpulkan bahwa marinir Force Recon ahli di bidangnya dan mampu dalam aksi langsung serta pengintaian khusus. Pada tahun 2006, keberhasilan Detachment 1 memperkuat pembentukan MARSOC, Komando Operasi Khusus Korps Marinir, Pasukan Pantai Timur dan Barat. Kompi Recon dibubarkan, dengan sekitar 75% personelnya membentuk Batalion Operasi Khusus Marinir ke-1 dan ke-2 yang pertama, atau Marine Special Operations Battalion, sementara sisanya tetap berada di Batalion Penyintaian baru yang berada di bawah Divisi Marinir Konvensional. Peran kolaboratif Force Recon dengan Joint Special Operations Command Sea, Air, and Land Teams dan CIA semakin meningkat selama periode ini. Joint Special Operations Command di bawah Jenderal Stanley McChrystal direstrukturisasi untuk fokus pada jaringan intelijen yang erat, efisiensi, dan kerjasama lintas lembaga. Analis CIA, laporan National Security Agency, dan citra National Geospatial Intelligence Agency langsung menjadi pengganda kekuatan.
Operator Force Recon memperkuat aksi langsung dengan memanfaatkan kerangka intelijen cerdas. Model jaringan McChrystal yang oleh McChrystal sendiri disamakan dengan belajar dari gaya operasional berbasis hubungan Al-Qaeda, berkembang dengan tim-tim kecil yang mengutamakan intelijen, kecepatan, dan pengambilan keputusan. Dari tahun 2006 hingga awal 2010-an, Marinir Raider Marsox yang sebagian besar merupakan keturunan dari Force Recon melakukan pengintaian khusus dan aksi langsung di Irak dan Afghanistan. Penempatan tahun 2007 ke Afghanistan melihat elemen Marinir Raider memimpin satuan tugas Joint Special Operations Command regional, melakukan misi intersepsi target dan pertahanan internal asing. Meskipun telah bergabung ke dalam Marine Special Operations Command, banyak Marinir Recon tetap terlibat dalam penugasan Marine Expeditionary Unit, terutama dalam misi intersepsi maritim dan anti pembajakan. Teknik penyusupan amfibi mereka, kemampuan terjun high altitude low opening, naik kapal selam, dan warisan visit, board, search, and seizure tetap menjadi kekuatan inti dalam operasi khusus marinir. Sekarang telah terintegrasi ke dalam identitas Marine Raider Special Operations Command, namun tetap berakar pada doktrin Force Recon. Pada tahun 2008, Komandan Korps Marinir memerintahkan agar Kompi Force Recon dibentuk kembali dari personel Batalion Penyintai Divisi untuk mendukung 3 Marine Expeditionary Forces. Seorang komandan, Kapten Antonius Mercado, saat reaktivasi Force Recon setelah pengurangan Marine Raider Special Operations Command mengatakan, kutip, "Ketika Force Recon dihapus untuk membentuk Marine Raider Special Operations Command Marine Expeditionary Force, kehilangan aset pengintaian mendalamnya. Mengaktifkan kembali Kompi hari ini mengembalikan aset dan kemampuan, seperti membentuk ruang pertempuran, penyisipan khusus, terjun payung, menyelam, free fall, serta high glide." Kepada Marine Expeditionary Force, akhiri kutipan. Veteran Detachment 1 dan trader awal menggambarkan operasi mereka berdiri bersama Sea, Air, and Land dan pasukan khusus Angkatan Darat dalam operasi aksi langsung. Tetap menjaga identitas doktrinal saat pengintaian. Pada era perang global melawan terorisme, kontribusi Force Recon berkembang dari pengintaian jarak jauh menjadi lebih luas. Pengumpul intelijen taktis, pembentuk medan perang, dan pendukung pasukan gabungan yang menyusup, mengamati, memanggil serangan, menggerebek, serta menyimpan teknik penyusupan amfibi di bawah tembakan. Hingga saat ini, Force Recon tetap menjadi aset pengintaian yang tertanam di setiap Marine Expeditionary Force. Terdiri dari 3 kompi aktif, Kompi Force Reconnaissance 1, 2, dan 3, serta komponen cadangan di bawah keempat Recon. Kompi-kompi ini beroperasi langsung di bawah Komando Marine Expeditionary Force, bukan melalui Komando Operasi Khusus, dan melaksanakan pengintaian amfibi dan darat, pengawasan, pertempuran, pengendalian ruang, serta serangan langsung terbatas untuk mendukung Satuan Tugas Udara Darat Marinir dan pasukan gabungan lainnya. Pada awal tahun 2025, terdapat lebih dari 2.000 Marinir Recon yang bertugas aktif, naik dari sekitar 500 pada tahun 2001, mencerminkan kebangkitan besar kekuatan Kompi Force Recon. Setelah penarikan dan restrukturisasi, Reconnaissance tetap mendukung penugasan Marine Expeditionary Units dan Marine Expeditionary Force, serta memberi dukungan pengintaian untuk Resimen Littoral Marinir Amerika Serikat, Resimen Littoral Marinir Amerika Serikat di kawasan Indo-Pasifik. Force Design 2030 mengubah doktrin kepembentukan Satuan Penginderaan Littoral Multi-Domain. Dalam pelatihan rutin, misalnya Recon Challenge tahunan di Camp Pendleton, tim-tim membuktikan kesiapan fisik, mental, dan taktis mereka melalui ujian sejauh 25 mil, termasuk berenang di laut terbuka, tugas-tugas senjata, navigasi, dan rintangan halang rintang. Kegiatan ini mencerminkan etos cepat, senyap, mematikan yang dijunjung Reconoity. Operasi modern terkenal membuktikan Force Recon tetap relevan. Pada Februari 2025, Batalion Penyintai 1 melakukan manuver bersama Resimen Littoral Marinir ketiga di Filipina, mengintegrasikan reconnaissance amfibi unit kecil, sistem udara tak berawak, dan pengamatan darat untuk mendukung operasi pangkalan ekspedisi dan manuver.
Tim yang masuk dengan Osprey dan MRZR mengumpulkan data real-time untuk pengambilan keputusan di tingkat komando. Contoh klasik pembentukan ruang tempur. Reputasi Force Recon di militer tetap luar biasa dan kadang memicu perdebatan. Meski dihormati atas keahlian pengintaian dan penyusupan amfibi, satuan ini kerap dibandingkan dengan satuan Special Operations Command lain. Mereka berlatih hampir setara dengan pasukan operasi khusus, tapi tetap di bawah Marine Expeditionary Force sehingga keterlibatan mereka dalam misi aksi langsung tingkat tinggi tetap terbatas. Pimpinan marinir kadang menyesalkan korps tak punya aset setingkat Sokom sendiri seperti Ranger atau Delta. Namun, posisi unik itu memberi Force Recon dukungan langsung pada Komandan Marine Expeditionary Force dalam operasi di wilayah pesisir dan darat yang berat. Force Recon secara budaya menginspirasi banyak buku, dokumenter, dan video game, menegaskan aura misterius misi rahasia dan berisiko tinggi mereka. Di militer, mereka dikenal sebagai pasukan penyintai maritim yang jarang dipuji, namun mampu menyusup dan membentuk medan tempur secara diam-diam. Tanpa sorotan institusional seperti Satuan Special Operations Command, pengaruh Force Recon juga terasa hingga melampaui korps itu sendiri. Unit amfibi dan penyintai khusus dari negara lain menjadikan doktrin, seleksi, dan pelatihan Force Recon sebagai standar acuan, terutama dalam pengintaian pesisir, penyusupan High Altitude Low Opening, dan High Altitude High Opening, serta keahlian visit, board, search, and seizure. Teknik mereka telah ditiru oleh Special Operations Forces asing dan pasukan Recon sekutu di wilayah tersebut. Force Recon kini menjadi satuan hibrida, kelompok pengintai Marine Expeditionary Force yang mampu infiltrasi jauh, pengawasan, penempatan sensor, dan aksi langsung terbatas. Dibentuk oleh hampir 7 dekade doktrin yang terus berkembang, warisan mereka sebagai pengintai marinir dan pendukung pertempuran tetap kuat hingga saat ini. Kecil, senyap, presisi, dan berpegang pada etos penyusupan awal untuk membentuk medan informasi. Seringkali menjadi yang terakhir pergi setelah memastikan yang lain bisa bertempur. Perjalanan Force Recon membentang dari awal Perang Dingin yang penuh kerahasiaan, melalui ujian berat di Vietnam, gurun pasir Irak, dan pegunungan Afghanistan. Mereka terus berkembang jadi satuan yang dikenal karena siluman, presisi, dan dampak strategis. Bermula dari beberapa penyusupan rahasia oleh para penjejak awal, mereka kemudian menjadi bagian yang tak terpisahkan dari operasi khusus gabungan dan doktrin ekspedisi marinir. Bahkan ketika Marsok berkembang, Force Recon tetap bertahan, terlahir kembali, tangguh, dan kembali fokus di bawah komando Marine Expeditionary Force sebagai satuan pengintai yang berbeda. Saat ini, sebagai bagian dari setiap Marine Expeditionary Force, Force Recon terus melaksanakan misi yang menuntut pengintaian mendalam, penempatan sensor, dan pembentukan ruang pertempuran. Operasi hijau, pengamatan rahasia, pengintaian amfibi, dan penilaian kerusakan tetap inti tugas mereka. Sementara tugas-tugas hitam seperti serangan langsung terbatas atau visit, board, search, and seizure terus melengkapi tugas inti mereka di lingkungan militer, Force Recon tetap dikenal karena keahlian pengintaian elit dan keahlian dalam penyusupan amfibi. Walau perbandingan dengan unit Sokom masih diperdebatkan di institusi, Marinir Recon dihormati karena mampu beroperasi diam-diam dengan dukungan minim dan tetap mandiri di bawah komando Marine Expeditionary Force. Force Recon merepresentasikan etos sebagai yang pertama masuk dan terakhir keluar. Selama hampir 7 dekade, mereka tetap menjadi pengintai rahasia, pengumpul intelijen taktis, dan pembentuk medan perang maritim. Mereka datang lebih dulu untuk memetakan medan musuh, memasang sensor, memberi dukungan tembakan, lalu menghilang ke bayang-bayang. Mereka bukan yang paling berisik di ruangan. Namun ketika misi menuntut kesunyian, ketepatan, dan keberanian luar biasa, Force Recon yang pertama menjawab dan bertahan hingga akhir.